Oke, selamat pagi untuk seluruh anak-anak kami, khususnya kelas 12 TKJ. Dimanapun anak-anak kami berada pada saat ini, saya percaya bahwa pada hari ini anak-anak kami semua dalam kondisi sehat dan tetap semangat di dalam melakukan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Nah, pada saat ini kita akan mencoba belajar di mana sesuai dengan materi kita, yaitu atau mata pelajaran kita adalah teknologi layanan jaringan. Nah, pada semester ini kita akan mempelajari tentang pengenalan dasar, ya, pengenalan dasar PBX. Nah, jadi pertama-tama dulu kita harus mengerti apa yaitu yang disebut dengan PBX. Nah, apa itu PBX? Nah, PBX atau kepanjangannya itu adalah Prefibrate Exchange, adalah penyedia layanan telepon yang melayani pertukaran telepon dengan pusat di dalam suatu perusahaan, ya, dan menjadi penghubung antara telepon dari publik ke telepon perusahaan atau jaringan telepon dari, perhatikanlah, atau jaringan telepon dari perusahaan ke jaringan perusahaan lain di area yang lebih luas. Jadi ini adalah merupakan proses jalur komunikasi. Nah, sehingga dapat tercakup oleh publik. PBX menghubungkan jaringan telepon dengan jaringan lokal dengan yang namanya TRUN. Nah, mungkin anak kami bertanya, apa itu yang disebut dengan TRUN? TRUN adalah penghubung jalur komunikasi antara pengirim dengan penerima. Sekali lagi ya, TRUN adalah penghubung jalur komunikasi antara pengirim dan penerima melalui central office. Nah, jaringan ini menggabungkan telepon dengan faksimiler, modem, dan lain-lain yang menjadi perpanjangan dari kemampuan PBX sistem melalui TRUN. Nah, ini adalah bentuk daripada susunan atau cara kerja daripada PBX itu. Nah, mungkin anak kami bertanya, apa itu yang disebut dengan PSTN? Karena yang kita bahas tadi adalah tentang PBX ini, ya. Nah, PSTN itu adalah singkatan dari Public Switch Telephone Network, yang biasa disebut adalah jaringan telepon tetap, ya, jaringan telepon tetap. Secara umum diatur oleh standar-standar yang terkait yang dibuat oleh itu dan menggunakan pengalamatan E163. Nah, jadi inilah dia proses daripada cara daripada kerja daripada PBX ini. Nah, apa saja keuntungan daripada PBX ini? Adalah keuntungan utama dari sistem PBX ini adalah penghematan biaya pada panggilan dikarenakan tidak menggunakan pulsa dan menghindari tabrakan jaringan telepon internal dalam suatu tempat. Dari sini PBX mulai dikembangkan dan menjadi populer, ya, dan menjadi populer. Nah, selain keuntungannya, maka PBX juga memiliki fungsi, ya. Apa fungsi PBX itu? Adalah penghubung antar jalur jaringan telepon dengan menggunakan nomor yang dituju, ya, dengan nomor yang dituju. Mungkin saat ini jarang dipakai orang karena sudah ada alat yang lebih canggih yang saat ini sudah kita gunakan, tetapi pada zaman dulu ini PBX ini sangat berfungsi karena biaya yang sangat lumayan murah. Yang kedua, fungsi lagi PBX adalah menyediakan layanan akuntansi untuk kepentingan. Kemudian menjaga sambungan selama menggunakan yang namanya telepon. Karena PBX ini tidak menggunakan pulsa, maka proses di dalam komunikasi tidak akan pernah terputus semasi sambungannya tetap terkoneksi, ya. Berbeda dengan yang namanya telepon yang saat ini kita gunakan. Seandainya tidak ada pulsanya, maka bagaimanapun kita tidak bisa melakukan komunikasi.
Kemudian mematikan sambungan antar koneksi dengan perintah yang sesuai di telepon, ya. Yang berikutnya adalah layanan otomatis panggilan. Nah, cara kerja PBX di dalam server switch adalah sebuah sistem PBX terdiri dari satu atau lebih telepon SIP dan secara opsional voice gateway yang terhubung ke jalur server klien. SIP baik berupa software. Fungsi IP PBX mirip dengan cara kerja proxy server. Ya, proxy server mungkin sudah dipelajari pada kelas 11 sebelumnya. Software contohnya adalah softphone yang mendaftar ke IP PBX. Dan ketika mengalami panggilan secara otomatis, semua sistem itu akan terhubung pada IP PBX. Dan IP PBX memiliki daftar semua ponsel sesuai SIP. Mereka dapat berhubungan dengan rute jaringan internal dan menggunakan gateway VoIP. Nah, ini adalah merupakan gambaran daripada proses kerja daripada VoIP, ya, gambaran daripada kerja VoIP, ya, dimana ini adalah layanan jaringan internet, ya, layanan jaringan internet. Ini adalah modem, ya, modem, ya. Tentu anak-anak kami sudah mempelajari yang fungsi daripada modem tersebut. Nah, ini adalah wireless. Nah, wireless itu apa fungsinya adalah untuk membagi yang namanya jaringan yang diperoleh daripada modem untuk menyebarluaskan. Nah, ini adalah VoIP. Nah, VoIP phone adapter. Nah, di sini menggunakan, ya, telepon tradisional ini dia dihubungkan ke bagian VoIP. Nah, demikian juga yang di sini. Nah, di sini adalah merupakan modem, kemudian wireless router, ya. Kemudian wireless router ini dihubungkan ke komputer. Nah, kemudian ini dihubungkan dengan, ini adalah voice handset, itu adalah suara, dan ini adalah menggunakan yang namanya telepon. Nah, demikian pemaparan tentang VoIP. Semoga bisa dipelajari lebih dalam lagi pada tutorial berikutnya. Demikian, selamat pagi.